Oke, baik. Kita lanjutkan untuk fungsi transformasi dua dimensi, ya. Jadi fungsi transformasi dua dimensi ini untuk penerapan citra dua dimensi, ya. Untuk fungsi transformasi berikut ini untuk mengubah domain spasial ke dalam bentuk domain frekuensi, ya. Yang membedakan dengan satu dimensi sebelumnya adalah untuk fungsi f besar ini nilai inputnya adalah variabel U dan V. Ya, f besar diinputkan dengan nilai U dan V eh, merupakan spektrum frekuensi dalam domain frekuensi dua dimensi, ya. U dan V adalah frekuensi spasial horizontal dan vertikal. F kecil X, Y merupakan fungsi intensitas citra dalam domain spasial koordinat X dan X, Y. Untuk citra kontinu fungsi dua variabel. Jadi fungsi dua dimensi ini adalah untuk citra dua dimensi atau matriks dua dimensi, ya. Contohnya seperti matriks 3x3, 4x3, dan seterusnya. Untuk yang persamaan sebelumnya yang sempat kita bahas ini adalah untuk skalar, ya. Untuk dalam bentuk skalar, ya, satu dimensi. Nah, untuk fungsi transformasi yang diterapkan pada citra sendiri menggunakan fungsi transformasi Fourier dua dimensi. Ya. Jadi pada fungsi berikut ini menggunakan koordinat spasial X, Y dan frekuensi spasial U, V. Ya. Jadi U, V ini merepresentasikan seberapa cepat intensitas berubah dalam arah X dan Y. Ya. Untuk nilai I adalah sama dengan akar min 1. Eksponensial kompleks E pangkat min I 2pi dalam kurung UX plus VY, gelombang bidang dua dimensi yang berisolasi dengan frekuensi U dan V. Bagian realnya adalah cos dalam kurung 2p UX plus VY dan imajinernya adalah min sin 2pi UX plus VY. Makna fisiknya adalah transformasi Fourier dua dimensi menguraikan citra F dalam kurung S, Y menjadi penjumlahan gelombang bidang sinusodial dengan berbagai arah dan frekuensi. Kemudian berikut ini adalah fungsi inverse dari transformasi Fourier dua dimensi, ya. Mengembalikan nilai dari domain frekuensi ke dalam bentuk domain spasialnya. Ya. Jadi menggunakan koordinat X, Y untuk fungsi spasial dan U, V untuk domain frekuensi. Ya. Dari spektrum frekuensi F besar U, V direkonstruksikan kembali ke bentuk citra asli yaitu fungsi F X, Y dengan menjumlahkan semua gelombang bidang yang telah diberi bobot. Ya. Nah, untuk nilai E pangkat I 2pi UX plus VY menghasilkan dijabarkan menjadi nilai cos 2pi UX plus VY plus sin 2pi UX plus VY. Kalau yang di sebelumnya ini berarti E dalam kurung E pangkat min I 2pi dalam kurung UX plus VY jadi dijabarkan menghasilkan dengan nilai cos 2pi UX plus VY min I sin 2pi UX plus VY menggunakan persamaan dari representasi polar dan eksponensial kompleks yang ada di slide sebelumnya ini, ya. Nah, transformasi Fourier sebenarnya masih bersifat kontinu dan memerlukan operasi integral, ya. Dia menggunakan operasi integral karena bersifat kontinu. Nah, sehingga sulit untuk dilakukan komputasi menggunakan komputer. Nah, untuk kebutuhan pengolahan citra, transformasi yang dilakukan harus bersifat diskrit. Sehingga kita perlu menerapkan fungsi transformasi Fourier dalam bentuk diskrit sebagai berikut. Untuk penerapan transformasi Fourier dalam bentuk diskrit, kita akan bahas di video berikutnya.